Hello everyone, my name is Noel. I am from grade 5A. Today I'm gonna explain to you guys about freshwater ecosystem. Let's go! 2 hours later. Jadi saya akan membahas tentang ekosistem air tawar. Sebelum itu kita harus mempelajari apa itu ekosistem. Yuk kita pelajari bersama-sama ekosistem. Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sederhananya guys, ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya guys, makhluk hidup berinteraksi satu sama lain dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini ada berbagai macam. Ada mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan ada hubungan makan dan dimakan yang kita kenal sebagai predasi. Predasi itu seperti apa sih guys? Misal, cacing dimakan ayam, lalat dimakan ya, kijang dimakan harimau, bebek digoreng dimakan manusia, itu juga predasi loh guys. Jadi bisa ada makhluk hidup dimakan makhluk hidup yang lain, itu contoh dari predasi. Ketika sebuah proses predasi kita rangkai dengan proses predasi yang lain, rangkaian ini akan membentuk sebuah rantai. Rantai ini dikenal sebagai rantai makanan. Gitu loh guys. Nah, dalam sebuah ekosistem terdapat lebih dari satu rantai makanan. Rantai makanan ini jika kita gabungkan dengan rantai makanan yang lain dalam satu ekosistem akan membentuk sebuah jaring-jaring yang kita kenal sebagai jaring-jaring makanan. Oke, karena kita sudah mempelajari ekosistem dan jaring-jaring makanan, kita kembali ke topik utama, yaitu mempelajari jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar. Yuk, let's go! Ekosistem air tawar juga banyak jenisnya loh guys. Ada danau, ada sungai, ada rawa, ada kolam, ada waduk, dan banyak makhluk hidup di dalamnya. Kalian mau tahu makhluk hidup apa saja yang hidup di air tawar? Sini aku kasih tahu. Wow, ada banyak sekali. Ada lele, paten, mujair, gurami, nila, kura-kura, buaya, kodok, kecebong, udang, arwana. Banyak lah pokoknya. Nah, bisa lihat di samping saya ada gambar jaring-jaring makanan. Ada udang dimakan kodok, lalu kodok dimakan ular. Lalu ada siput dimakan ikan besar, lalu ikan besar dimakan bebek. Itu merupakan contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar. Jadi kita sudah melihat jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar. Sekarang, apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup pada sebuah ekosistem punah atau berkurang jumlahnya? Contoh siput. Jika siput berkurang, maka ikan besar akan terus-menerus makan udang. Hal ini membuat populasi udang menjadi berkurang. Lalu, karena populasi udang yang berkurang, ikan besar akan berkurang juga karena tidak mendapat makanan. Begitu pula juga bebek. Karena ikan besar berkurang, maka bebek tidak mendapat makanan dan berkurang juga. Dan begitu pun seterusnya.
Jadi, jika ada makhluk hidup dalam sebuah ekosistem punah atau berkurang jumlahnya, ekosistem tersebut akan terganggu dan seluruh makhluk hidup di dalamnya akan terpengaruh. Lalu, apa yang menyebabkan makhluk hidup dalam suatu ekosistem punah? Ada dua faktor penyebabnya, guys, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, bagaimana peranan manusia dalam menjaga keseimbangan jaring makanan pada ekosistem air tawar? Yuk kita lihat. Jadi, kegiatan manusia juga dapat mempengaruhi suatu ekosistem dan beberapa di antaranya dapat mengganggu keseimbangan suatu ekosistem tersebut. Jadi apa saja sih kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar? Di antaranya adalah membuang sampah di sungai, membuang limbah di sungai, eksploitasi berlebihan, dan hilangnya habitat karena pembukaan lahan. Itu semua adalah kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi hal ini? Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, seperti tidak membuang sampah di sungai, mengolah limbah sebelum membuangnya, tidak memakai pukat harimau dan alat-alat lain yang dapat mengganggu habitat hidup ikan. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan membacakan doa syukur atas selesai science project ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari-hariku. Sekarang aku sudah menyelesaikan science project ini dengan baik. Dan aku bersyukur karena dapat menyelesaikan science project ini bersama mamaku dan kakakku. Semoga hari-hariku lancar dan kami semua bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampun cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten kirang lan luwihipun katuran kula pun aturi pangapunten. Matur nuwun.